Halo, bertemu lagi dengan saya, IKM Herdiana. Nah, sekarang saya akan share latihan 2 Microsoft Excel tentang fungsi statistik. Nah, fungsi statistik yang kita akan pelajari di sini adalah yang pertama ada rumus sum. Yang pertama ada sum. Jadi di sini sum ini nanti berfungsi untuk menjumlahkan, ya. Nanti rumusnya itu adalah seperti ini bentuknya, sum, kemudian kurung buka, blok. Jadi blok data yang mana nanti di sum. Ini berfungsi untuk mentotalkan, ya. Jadi mentotalkan artinya menjumlahkan atau mentotalkan. Yang mana kita blok itu akan ditotalkan. Jadi yang berupa angka. Kalau misalnya nanti dia bukan berupa angka tidak akan dihitung. Jadi dia akan dilewati. Kemudian yang kedua ada count. Count dari datanya itu. Count dari datanya ini untuk menghitung, ya. Ini menghitung. Kalau misalnya ada 3 data, jadi nanti akan munculnya 3, gitu. Kalau misalnya sama, berarti akan munculnya jumlah dari datanya itu. Sedangkan kalau count ini menghitung berapa datanya. Kemudian berikutnya ada max, ya, max dari data atau blok, ya. Max dari data berarti untuk menghitung yang mana nilai tertinggi, ya. Nilai tertinggi, mencari nilai tertinggi. Kemudian berikutnya ada min, itu berarti min dari data adalah mencari nilai terendah. Mencari nilai terendah. Kemudian untuk mencari rata-rata, nah ada namanya average. Ya. Ini untuk mencari rata-rata. Kita teman-teman sudah tahu rata-rata ya. Kalau misalnya ada 2 nilai, berarti nilai itu dijumlahkan kemudian dibagi 2. Kalau misalnya ada 10 nilai, berarti nilai itu dijumlahkan semua kemudian dibagi 10. Nah, kemudian ada namanya counta. Nah, ini lagi satu tambahannya. Counta nanti itu adalah dari blok sama juga. Ini menghitung yang tidak kosong. Nah, ya, kalau misalnya yang tadi menghitung hanya angka, ya. Kalau ini yang menghitung yang tidak kosong. Kalau sel 1 misalnya isinya adalah A, dia tetap dihitung walaupun dia bukan angka. Nah, jadi di sini fungsinya adalah untuk menghitung yang tidak kosong. Yang penting tidak kosong, entah itu angka, entah itu teks ataupun apa, nanti akan hitung. Spasi pun akan hitung di counta ini. Nah, kita akan coba bagaimana rumusnya. Nah, jadi untuk menghitung setidaknya Anda untuk menggunakan rumus ini, setidaknya tahu nanti fungsi dari masing-masing sel itu. Apakah nanti untuk menghitung, apakah nanti untuk merata-ratakan, atau mencari maksimalnya, gitu. Kita langsung saja ke soalnya. Yang pertama di sini kita coba di sini. Ini sudah ada petunjuknya ya, gunakan rumus sum. Tapi sebelum itu kita artikan sendiri dulu di sini. Di sini ada total jual. Jadi total jual di sini berarti total jual yang Malang. Nah, kalau misalnya di sini berarti total jual yang Blitar. Kalau di sini berarti total jual yang Kediri. Nah, berarti kita gunakan ini adalah mentotalkan yang di sebelah kiri ini. Ya. Jadi masing-masing di sini, masing-masing sel ini kita gunakan untuk mentotalkan yang sebelah kirinya. Nah, untuk menuliskan rumus di Excel, kalau misalnya ini kan kita nanti akan buat sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cukup buat salah satu saja, di mana saja bebas. Di sini misalkan. Berarti kalau di sini Anda tentukan selnya, berarti yang nanti ditotalkan adalah yang sebelah kiri ini. Di sini nanti ditotalkan. Sehingga Anda gunakan rumus sama dengan sum. Ya, sama dengan sum sesuai dengan sini. Kemudian kurung buka. Nah, di sini angkanya silahkan diblok semua. Nah, diblok. Ya. Ketika Anda ngeblok di sini berarti dia akan ada alamatnya C7H7, berarti dari C7 ini sampai H7. Kalau sudah tutup. Nah, sudah. Berarti Anda akan mentotalkan dari sel C7 sampai H7. Ini jangan diketik manual ya. Bisa diketik manual tapi lebih gampang Anda langsung blok saja. Daripada ngetik manual langsung di blok. Kalau sudah, enter.
berarti akan muncul total dari ini. Ini juga sama dengan sum. Nah, kalau misalnya sudah muncul di sini, kalau Anda ingin langsung kurung buka, boleh di tab, tombol tab. Nah, dia otomatis akan dilengkapi dan jadi huruf besar di depannya. Nah, di blok di sini. Tutup, enter. Pastikan ngebloknya benar. Kalau misalnya nanti Anda buat huruf besar di sini, sama dengan sum. Nah, jadi yang blok adalah yang di sini. Pastikan ini sudah benar di sini. Sudah, tutup. Nah, tapi Excel sudah menyediakan mengcopy rumus juga sama seperti kita mengcopy sel yang pertemuan pertama. Silahkan nanti baca, tinggal ditarik saja. Nah, jadi otomatis menyesuaikan. Kalau di sini berarti dia otomatis adalah C12 sampai H12. Ini yang akan ditotalkan. Nah, itu kira-kira rumus adalah sum C7 H7. Berarti jangan diketik, jangan dihafalkan rumusnya, tapi dipahami di sini. Berikutnya total jual yang di bawah ini. Kalau total jual di sini berarti total jual per tahun sekarang sini. Di atas ini kita totalkan, muncul hasilnya di bawah. Ini di sini adalah sum. Nah, di sini di blok, tutup, enter. Jadi ini total dari di atas ini. Kalau rata-rata berarti kita gunakan yang tadi rumusnya. Rata-rata berarti kita gunakan adalah average. Nah, di sini menggunakan sama dengan average. Nah, sudah muncul tab, blok, tutup, enter. Nah, yang terbesar juga sama dengan max. Jadi kalau sudah bisa satu, yang lain harusnya tidak ada masalah. Max, tutup. Jadi di sini adalah min dari ini. Nah, di sini sekarang kita menghitung berapa transaksi, gitu. Berapa transaksi ini. Jadi di sini adalah ini kan ada berupa strip. Nah, ini angka. Jadi saya hitung yang angka saja. Jadi ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 harusnya. Kalau menghitungnya hanya angka, jadi Anda gunakan tick count di sini. Ya, sini silahkan gunakan count. Nah, sini sudah petunjuknya. Count. Ya. Ini kita gunakan count. Terus nanti Anda gunakan konta, apa bedanya? Jadi kalau saya gunakan konta, ya. Konta dari ini otomatis munculnya adalah semua 6 gitu. Kenapa munculnya? Karena ini ada isinya. Jadi selama dia ada isi itu kan dihitung gitu. Tapi kalau yang count berarti ini hanya angka saja. Kalau misalnya saya kosongkan 1, nah saya hapus ya, delete. Nah berarti dia 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau countnya jadinya 4, 1, 2, 3, 4. Nah itu kira-kira beda count dan konta. Nah kalau sudah boleh di copy semua sekaligus, satu-satu juga boleh. Nah ini kan harusnya adalah total dari yang di sini. Ini juga sama. Tinggal di copy, ditarik. Nah, tinggal ditarik. Nah, itu kira-kira teman-teman di sini. Jadi pahami dulu fungsi dari masing-masing ini. Kalau sudah pahami soalnya apa yang diperlukan, apakah diperlukan rata-rata, apakah diperlukan totalnya, maksimal, terkecil atau yang lainnya. Nah, kalau sudah baru menggunakan rumus ini. Sama dengan nama fungsinya, kurung buka, blok, tutup, enter. Ya. Kalau misalnya dia sama, silahkan di copy sebelahnya. Nah, itu kira-kira di sini. Nah, sekarang tambahannya di bawah, ya. Tambahnya di bawah sini. Jumlah transaksi Malang sampai Bali yang di atas 4.000. Nah, di sini kan ada transaksi dari Malang sampai Bali. Maksudnya semua tahun ini. Kalau tadi kan kita di sini adalah per wilayah, kita totalkan. Di sini adalah per tahun kita totalkan, sekarang semua. Tetapi ada syarat. Nah, tapi ada syarat di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat sini adalah transaksi Malang Bali, tapi yang 4.000. Kalau misalnya kita ingin menotalkan semua, ya, kita bisa menggunakan di sini adalah sum. Misalkan kita ingin totalkan semua. Menjumlah transaksi, maksudnya berapa transaksi ya, kita gunakan count ya. Berapa transaksi yang nanti yang dari 4.000, kita bisa menggunakan count ini. Jadi sekitar 33 transaksi. Tapi ini semua belum kita filter. Belum kita filter yang 4.000 gitu. Yang di atas 4.000 harusnya nanti adalah munculnya satu ini ada 4.000 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 9 10 11 12 13. Harusnya akan muncul 13 transaksi ya, ada 4.000. Nah, count ini namanya count yang bersyarat.
Ya, di sini kita gunakan namanya count if. Jadi ada syaratnya. Kalau yang tadi yang kita blok nanti akan dijumlahkan semua atau dihitung semua. Tapi sekarang if ini ada syaratnya. Yang pertama blok data, ya. Di sini datanya. Yang kedua adalah syaratnya. Ya. Yang kedua syaratnya. Nah, di sini kita langsung saja count if, berarti ada if-nya. Nah, silahkan di blok datanya. Kemudian kriterianya di sini. Nah, kriterianya diapit dengan tanda petik 2. Nah, ingat ya, di atas 4000. Berarti di sini adalah lebih besar dari 4000. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, count if, kemudian datanya di atas 4000. Jadi nanti ada 13 data. Nah, nanti formatnya ini, nah di sini kan ada koma ya. Kalau misalkan Anda settingan komputernya, ya ini kan settingan komputernya saya gunakan adalah bahasa Inggris. Nanti tahunya settingan komputer apa? Dari mana? Dari sini. Ini kan bahasa Inggris Friday ya. Nah, jadi kalau misalnya sini pemisahnya koma, nanti cek saja di rumusnya, cek di rumusnya. Nah, ketika nanti Anda ngetik rumus count if, nah pemisahnya itu adalah koma. Ini lihat di sini, koma ya. Sesuaikan dengan rumus di sini koma. Nanti kalau misalnya setting bahasa Indonesia, nah ini untuk yang ed, kalau misalnya settingnya adalah en bahasa Inggris. Nah kalau misalnya nanti settingnya bahasa Indonesia, nanti ini gunakan titik koma. Jadi kalau misalnya settingnya adalah komputernya bahasa Indonesia. Nah nanti cek, coba ngeceknya kalau misalnya Anda tidak tahu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, silahkan cek nanti di sini. Nah ini ya, dia pemisahnya adalah koma. Karena nanti kalau bahasa Inggris, koma itu bukan pakai koma ini, tapi pakai titik. Nah, makanya di sini menggunakan koma. Nah, itu kira-kira. Sekarang bagaimana kalau misalkan kriterianya lain itu, lebih besar dari 5000 atau kurang dari 100. Nah, ini kan sudah ada tandanya ini ya. Nah, di sini misalkan di sini adalah tadi adalah sama dengan count if block ya. Kemudian lebih besar dari 4000. Nah, ini berarti besar, kalau ini berarti lebih besar. Lebih besar. Ya. Atau di atas ya boleh juga. Kemudian di sini ada lebih kecil ya, di sini seperti di bawah. Mungkin kata-kata saja beda, tapi nanti Anda harus pahami sendiri. Ini lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, jadi kalau misalnya lebih besar sama dengan 60, berarti 60-nya ikut. Kalau lebih besar dari 60, berarti 60-nya tidak ikut. Sama seperti yang tadi ya. Lebih besar dari 4000, berarti 4000-nya tidak ikut. Nah, berikutnya tadi adalah menghitung. Jadi jumlah transaksi dari Malang sampai Bali itu berapa, kita hitung. Nah, sekarang kita yang berikutnya total keseluruhan nilai jual Malang sampai Bali. Berarti kita menghitung, mentotalkan berapa dari Malang sampai Bali, tetapi di bawah 5000. Nah, jadi nanti ini nggak ikut ya. Jadi ini yang diikutkan 2500 dan seterusnya. Nah, jadi di sini formatnya nanti ada namanya sum if ya. Sum if berarti di sini adalah ring datanya ya, ring kriterianya. Kemudian berikutnya adalah syaratnya ya. Ini ring sum. Nah, ring sum-nya. Ring sum ini maksudnya adalah nanti di dalam sum if ini, di sum if ini kadang kriteria sama yang nanti yang kita totalkan itu beda. Kalau misalkan yang ditotalkan sama kriterianya beda, kita menggunakan ring sum-nya di sini. Kalau enggak, berarti enggak usah diisi ini. Sama seperti KTP sepertinya, cuma 2 saja. Ringnya ini, kemudian langsung syaratnya. Nah, tadi saya contohkan yang menggunakan 3 parameter ini. Jadi ada 3 parameter, tapi parameter ketiga ini opsional. Nah, misalkan seperti ini. Sama dengan sum if. Nah, sum if
Di blok di sini sama dengan yang tadi, di atas 5.000, koma, sini di atas 5.000. Nah, jadi total sekian. Di bawah 5.000 ya. Di bawah 5.000. Jadi sekian di hasilnya 5.000, 50.000, 100. Kalau nggak percaya, coba dihitung sendiri ya. Nah, ini contohnya adalah ring sum ini. Jadi ringnya ini kan ring kriteria, kita kriterianya berdasarkan ini. Nah, kemudian yang kita totalkan juga ini, sehingga nanti parameter ketiganya nggak usah diblok. Nah, saya contoh kasusnya misalnya seperti ini. Ini boleh dibuat, boleh enggak. Ini cuma sekedar contoh saja ya. Ada misalkan usia, ada misalkan uang jajan, gitu misalkan. Usia 5, kemudian ada usia 10, usia 15, usia 25, gitu misalkan. Di sini adalah 3.000, 5.000, 15.000, ini 12.000. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin mentotalkan berapa total uang jajan yang di atas 10.000 gitu misalkan ya. Total uang jajan di atas 10.000. Ya, jelas di sini kita totalkan sama dengan sum if ini ya, kriterianya di atas 10.000. Nah, jadi antara kriterianya ini yang kita totalkan juga uang jajan ya. Jadi yang kita totalkan uang jajan, kriterianya juga uang jajan. Ini jadi 15 ditambah 27. Nah, sekarang kasusnya bagaimana? Kalau misalnya total uang jajan umur di bawah 25. Nah, misalkan seperti ini. Total uang jajan umur di bawah 25. Ya, sehingga rumusnya nanti adalah sama dengan sum if. Yang pertama kriteria uang total yang kita totalkan uang jajan, tapi yang kriterianya adalah umur gitu. Yang ditotalkan adalah di bawah 25, berarti ini 15, ini 3.000, 8.000 ditambah 15 berarti 23.000 harusnya. Nah, sekarang ring kriterianya dulu. Ring kriterianya berarti ini, kriterianya berdasarkan umur. Ini. Nah, kemudian masukkan kriterianya adalah di bawah 25. Nah, yang kita totalkan adalah uang jajan. Ingat ya, ini kriterianya, ini adalah yang kita totalkan. Nah, seperti ini. Nah, ini kira-kira bedanya nanti yang parameter kalau misalnya sum isi 2 parameter atau 3 parameter gitu ya. Jadi kalau 2 parameter yang kita kriteria sama kita totalkan itu sama, tetapi kalau yang 3 parameter berarti yang kriteria sama yang kita totalkan itu berbeda. Ini khusus untuk sum saja. Kalau misalkan count if itu sama ya, karena dia cuma menghitung. Nah, itu kira-kira tentang fungsi statistik. Kalau nanti ada yang ditanyakan, silahkan langsung berikan komentar atau diskusikan di sana. Nah, nanti akan saya jelaskan di video berikutnya kalau misalnya ada yang kurang jelas. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.